Shalom, kita bersyukur bisa berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi 10 Februari 2021 di hari ini. Mengawalinya, mari kita berdoa. Puji syukur hari ini kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena berkat pertolongan dan pelindungan Tuhan saja, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik, kami boleh melalui malam yang ada. Kami bersyukur Tuhan bangunkan kami pagi ini dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru yang Tuhan telah perbarui. Kami mau mengawali hidup ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu hamba berdoa, Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami. Urapilah kami dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Secara khusus kita baca ayat 23 dan 24. Firman Allah berkata demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Demikian firman Allah di hari ini, yang intinya mengajar kita mengenai hidup yang berkenan kepada Tuhan. Betapa indahnya hidup ini, betapa bahagianya hidup ini apabila kita didapati hidup kita berkenan kepadanya. Menjadi doa dan gumul kita, menjadi kerinduan kita yang selalu kita dambakan dalam hidup, supaya kita didapati oleh Tuhan, hidup kita berkenan kepadanya. Sudah barang tentu sangat penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya untuk kita hidup berkenan kepada Tuhan. Tidaklah sia-sia bila kita terus berjuang, kita terus berusaha dalam hidup, supaya kita didapati sebagai orang-orang yang hidup berkenan kepadanya. Lalu pertanyaannya adalah, apa manfaatnya bila hidup kita berkenan kepadanya? Apa gunanya? Apa untungnya? Apa istimewanya kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan? Setidaknya ada dua manfaat apabila hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dalam ayat 23 dan 24, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Siapa yang Tuhan menetapkan langkah-langkahnya? Yaitu orang yang hidup berkenan kepadanya. Dengan kata lain bahwa manfaat apabila hidup kita berkenan kepada Tuhan adalah Tuhan memimpin seluruh hidup kita. Itu yang dimaksud dengan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bahkan dalam ayat 24, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kenapa Tuhan menopang tangannya sehingga dia jatuh dan tidak sampai tergeletak? Karena hidupnya berkenan kepada Tuhan. Jadi apabila hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka manfaatnya adalah Tuhan akan memimpin hidup kita, yaitu menetapkan langkah-langkah kita, tapi juga menopang tangannya, menopang kita sehingga kita tidak sampai tergeletak. Itulah pimpinan Tuhan, itulah pertolongan Tuhan sebagai perlakuan yang khusus dan istimewa karena saudara dan saya hidup berkenan kepadanya. Karena itu mari kita terus berjuang, kita terus berusaha, dan kita terus berdoa supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, manfaat yang kedua apabila kita hidup berkenan kepada Tuhan, ayat 25 dan 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Dahulu aku muda, kata Daud, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Orang benar. Kalau saudara dan saya berbuat yang benar, maka saudara dan saya pasti hidup kita berkenan kepada Tuhan.
Jadi caranya hidup berkenan kepada Tuhan, kita harus jadi orang benar, yaitu berbuat hal-hal yang benar di mata Tuhan, berbuat hal-hal yang sesuai dengan firman-Nya. Maka kita disebut orang benar, dan kalau kita disebut sebagai orang benar, maka hidup kita pasti berkenan kepada Tuhan. Dan kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, hidup kita diberkati oleh Tuhan. Itulah manfaat kalau saudara dan saya hidup berkenan kepada Tuhan. Bukan hanya kita diberkati Tuhan, tapi anak cucu kita juga diberkati oleh Tuhan. Sehingga firman Allah berkata, anak cucunya tidak meminta-minta roti. Bahkan dalam ayat 26, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Karena apa? Karena saudara dan saya sebagai orang tua yang hidup berkenan kepada Tuhan. Bukan hanya saudara dan saya diberkati oleh Tuhan, tapi anak cucu kita juga diberkati oleh Tuhan karena saudara dan saya hidup berkenan kepada Tuhan. Itulah manfaatnya. Kalau saudara dan saya hidup berkenan kepada Tuhan, hidup kita diberkati, keluarga kita diberkati, anak cucu kita juga diberkati oleh Tuhan. Itulah pentingnya sebagai umat, sebagai orang beriman, untuk kita terus belajar, terus berusaha, terus berjuang, supaya kita didapati hidup kita berkenan kepada Tuhan, sehingga hidup yang diberkati oleh Tuhan itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat luar biasa. Berkat Tuhan bagi kita dan bagi anak cucu kita, bagi generasi-generasi kita di masa yang akan datang, apabila kita dijumpai hidup berkenan kepada Tuhan. Mari kita mendiagnosa diri hari ini. Adakah cara hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan? Adakah pola hidup kita, adakah gaya hidup kita, kelakuan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan? Mari kita tinggalkan cara hidup seperti itu. Kita buang cara hidup seperti itu. Dan kita terus belajar dan berusaha supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Karena ketika hidup saudara dan saya berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memimpin hidup kita. Dan yang kedua, Tuhan memberkati hidup kita karena hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kiranya Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh menasihati kami supaya kami hidup berkenan kepada Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami. Ya Tuhan, mampukanlah kami, supaya kami terus belajar dan berusaha, supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan. Tidak sia-sia bila hidup kami berkenan kepada Tuhan. Tuhan yang akan memimpin hidup kami. Dan yang kedua, Tuhan akan memberkati hidup kami, bahkan anak cucu kami di masa yang akan datang, karena hidup kami berkenan kepadamu. Roh-Mu yang kudus, tanamkan firman ini dalam hati dan pikiran kami, sanggupkan kami untuk bisa menjalani hidup ini sesuai dan berpadanan dengan firman-Mu di hari ini. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat kekuatan, kesehatan yang baik, berkat umur panjang Tuhan berikan kepada mereka. Umat-Mu yang saat ini dalam pergumulan, ya Tuhan kuatkan dan teguhkan iman mereka, serta berilah jalan keluar bagi pergumulan mereka. Umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, tambah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah bagian-bagian tubuh yang sakit, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan ilahi, dan lewat kesembuhan yang diperoleh, pujian syukur dinaikkan kepadamu ya Tuhan. Kami pasrahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.